Tepat pukul 10 malam, Aisyah baru terbangun. Aisyah sudah melewati masa kritisnya. Dokter juga sudah memeriksa dan menatapnya dengan pandangan sayu, seperti kasihan. Umi tidak dapat menyembunyikan rasa leganya saat melihat mata Aisyah akhirnya terbuka dan sadar. Mata Hazel Aisyah menatap bingung ruangan yang kini ia tempati. "Nak, Alhamdulillah kamu sudah sadar sayang." Otak Aisyah kembali bekerja, mengingat kejadian yang terakhir menimpa saat ia menjenguk Bianca yang mengungkapkan fakta yang tak sanggup ia percaya, dan Bianca yang mendorong tubuhnya hingga Yusuf yang lebih memilih menolong Bianca serta menatapnya dengan mata menuduh. Setetes air mata jatuh di pipi Aisyah. Aisyah meringis sakit saat ia hendak mendudukkan tubuhnya. Kenapa perut bagian bawahnya serasa sangat sakit? "Umi, sebenarnya apa yang terjadi padaku?" Umi dengan air mata yang masih basah, beliau menarik nafasnya dan mengatakan kondisi Aisyah yang sedang terjadi. Aisyah tertunduk dengan tubuh yang bergetar hebat. Ia hamil. Ia akan menjadi ibu, namun ia juga keguguran. Aisyah menangis tergugu di pelukan Umi. Hatinya benar-benar sakit, hingga seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Kenapa ia tak sadar kalau selama ini ia mengandung? Nafsu makan yang kian meningkat walau keadaan dihalau oleh Aisyah, dan tubuhnya yang gampang lelah itu juga jelas tanda-tanda ia hamil. Kenapa ia begitu bodoh? "Anakku pergi, Umi. Ica tidak sadar kalau Ica hamil, Umi. Ica yang membunuh anak Ica, Umi. Allah marah sampai mengambilnya kembali sebelum Ica tahu." Aisyah meraung di pelukan Uminya. "Bukan kamu sayang, bukan kamu nak. Allah lebih sayang anakmu untuk dikembalikan ke surga. Ikhlaskan nak, qadarullah." Aisyah terus menangis di pelukan sang Umi. Begitupun dengan Umi yang mencoba menenangkan Aisyah, mengelus punggung Aisyah dengan lembut. Juga Yusuf yang dari tadi menyaksikan itu dari ambang pintu. Tubuhnya diam terpaku menatap Aisyah dalam dekapan ibu mertuanya. Lantunan surah Ar-Rahman menggema di waktu yang menunjukkan angka 1. Waktu semua orang mungkin sedang tertidur lelap. Di ruang bangsal pria berwajah blasteran Arab, tangannya memegang Al-Quran yang duduk bersila di lantai beralaskan sajadah. Mata Aisyah yang semula terpejam kontan terbuka mendengar suara yang sangat ia hafal. Mata Aisyah tertuju pada Yusuf yang khusyuk membaca surah Ar-Rahman, dan seketika bayangan akad 1 tahun lalu berputar di kepalanya. Saat itu Yusuf membacakan surah yang ia minta sebagai mahar pernikahan, dan Yusuf dengan lantang menyanggupinya. Lalu setelahnya dilanjut suara akad menggetarkan jiwanya. Setelahnya kehidupan Aisyah berubah 180 derajat. Ia menjadi seorang istri yang dicintai suaminya, hingga air matanya kembali menetes mengingat itu. Dan sekarang bayangan tempo waktu pengungkapan Bianca yang tak sanggup ia percaya, dan kehilangan calon buah hatinya karena kelalaiannya sendiri atau karena Bianca yang mendorongnya waktu itu. Aisyah sungguh amat membenci Bianca sekarang. Aisyah membekap mulutnya supaya Yusuf tidak mendengarkan tangisannya. Ia masih ingin mendengarkan lantunan ayat Al-Quran oleh Yusuf. Tubuhnya seketika membeku saat tiba-tiba bacaan Ar-Rahman Yusuf terdengar gamang. Yusuf seperti menangis. Aisyah masih dapat menatap Yusuf walau cahaya remang-remang. Yusuf menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Bacaannya belum selesai, bahu Yusuf terguncang hebat. Apa Yusuf baru menyesal sekarang? Aisyah hanya menatap diam walau sesekali ia juga ikut menangis melihat Yusuf yang sedang berusaha menghentikan tangisannya. Namun gagal. Yusuf semakin menangis terguguh. Apa sekarang Yusuf juga menyesal telah kehilangan calon penerusnya, anak pertamanya? Atau Yusuf seakan membenarkan apa yang telah ia perbuat di belakang Aisyah, dan sekarang Yusuf baru menyesalinya? Aisyah tak tahan untuk semakin mengeluarkan tangisannya, sampai Yusuf menoleh dan menatap Aisyah yang ternyata sudah membuka mata. Yusuf berdiri menghampiri Aisyah. Yusuf yang ingin memegang pergelangan tangan Aisyah dihalau cepat oleh Aisyah. Yusuf tersentak, dadanya bergemuruh takut.
Aisyah tidak pernah sama sekali seperti ini padanya. Sayang, lirih Yusuf. Aisyah tak memandang Yusuf. Ceraikan aku, Mas. Ucapan itu yang keluar pertama dari mulut Aisyah. Tubuh Yusuf menegang hebat mendengar itu. Yang dari tadi ia takutkan seakan semesta membenarkan. Bukan itu yang ingin ia dengar. Yusuf menyesalinya sangat, namun berpisah dengan Aisyah ia tidak akan mungkin. Yusuf semakin mendekat ke arah Aisyah, memegang tenggok Aisyah untuk menghadap ke arahnya. Bilang apa kamu tadi? Aisyah terisak. Kembali mengulangi kalimat tadi dengan sedikit takut menatap mata Yusuf yang berkabut marah. Seakan ia kembali melihat Yusuf yang pertama kali ia jumpai. Aku ingin kita berpisah, Mas. Mata Yusuf memerah. Dengan satu tangan mengepal, mencoba meredam ketakutan yang semakin nyata. Yusuf menepis jaraknya, menyatukan keningnya pada ke kening Aisyah. Setetes air mata jatuh di pipi Yusuf. Maafkan aku. Beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aisyah memberi jarak. Ia tak mau menatap mata Yusuf. Hatinya sangat sakit mengingat kalimat demi kalimat demi kata yang terlontar di mulut Bianca waktu itu. Yusuf selalu di samping Bianca sedang dirinya menunggu di rumah, kesepian. Yusuf makan dengan Bianca, sedang masakan ia makan seorang diri. Dan Yusuf merawat Bianca sedang ia mencoba memperkokoh hati untuk percaya kalau suaminya sibuk bekerja. Apa yang harus diperbaiki? Janinku telah pergi karena selingkuhanmu. Hatinya terasa remuk melihat Aisyah yang menatapnya dengan pandangan benci. Ca, itu bukan kesalahan Bianca dan dia bukan selingkuhanku. Dan lihat, Yusuf bahkan terus membelanya. Kamu pembohong, Mas. Aku sudah tidak sanggup percaya ucapanmu lagi. Sudah berapa kebohongan yang keluar dari mulutmu, tapi aku masih mempercayainya. Aisyah menjeda ucapannya karena air mata yang terus meluncur di pipinya. Bahkan, kamu sekarang membela dia. Kamu lebih percaya dengan dia dibanding aku, istri kamu sendiri. Kamu memilih menolongnya di saat aku sedang pendarahan hebat mengandung buah hatimu. Aisyah menggeleng. Kamu sudah tidak mencintaiku. Tolong ceraikan aku. Yusuf menggeleng. Demi Allah, dirinya tidak akan menceraikan Aisyah. Ia sangat mencintai Aisyah. Hanya satu nama yang selalu ada di hatinya. Bianca tidak ada di hati Yusuf sama sekali. Demi apapun, aku tidak akan menceraikanmu sampai aku mati. Aku tidak akan menceraikanmu. Setelah itu, Yusuf memilih meninggalkan Aisyah sendirian. Lebih baik seperti ini daripada kalimat yang sangat ia benci keluar dari mulut Aisyah. Sedang Aisyah menangis meratapi takdir yang hadir tak terduga padanya. Dan hari ini pertengkaran hebat dalam pernikahannya. Yusuf berjalan terletih. Ia masuk ke dalam lift rumah sakit. Kakinya ambruk. Yusuf lantas menangis meninju berulang kali tembok keras lift. Yusuf amat ketakutan saat Aisyah meminta cerai padanya. Kata-kata berputar terus di kepalanya. Tangannya sampai memerah karena pukulannya sendiri. Ia mengacak rambutnya frustasi. Yusuf seperti kehilangan arah. Pintu lift terbuka. Seorang satpam keamanan menatap heran padanya. Namun satpam itu berbalik ke arah Yusuf. Anda Pak Yusuf Al-Ghifari kan? Yang meminta pihak rumah sakit untuk mengecek rekaman CCTV ruang melati. Mungkin satpam itu heran melihat Yusuf yang berantakan dengan rambut yang acak-acakan dan buku jari yang memerah. Ya, Bapak sudah bisa melihat rekamannya, Pak. Pihak kami sudah mencarinya. Yusuf dan satpam ia berjalan menuju ke ruang keamanan rumah sakit. Lalu Yusuf dilihatkan kejadian waktu Aisyah ada di dalam kamar Bianca. Karena keamanan ketat yang Pak Yusuf minta waktu itu, Pak Yusuf juga bisa mendengar suara di dalam ruang melati karena sudah terpasang penyadap suara di sana. Memang Yusuf yang meminta pihak rumah sakit untuk memperketat keamanan di dalam ruang inap Bianca. Karena Bianca yang hidup seorang diri sekarang. Yusuf merasa was-was ada orang yang terselubung bermaksud jahat pada Bianca. Yusuf mengambil earphone
yang disodorkan Sapam. Ia mulai menonton dan mendengarkan dengan jelas setiap percakapan yang terjadi pada Aisyah dan Bianca. Dan betapa terkejutnya Yusuf mendengar setiap kalimat yang Bianca lontarkan pada Aisyah. Begitu percaya dirinya, Bianca menganggap pergantian Yusuf itu bukti cinta yang terulang kembali. Tidak seperti itu. Yusuf hanya menganggap Bianca teman, tidak lebih. Ia merawat Bianca sekarang itu murni rasa bersalah yang ada di hatinya, karena Yusuf merasa ia juga cukup andil dalam kematian keluarganya. Walau nyatanya itu memang kecelakaan. Yusuf tak tega dengan Bianca yang hidup sendiri, sekarang tak ada teman atau sanak keluarga. Oleh itu Yusuf selalu di sisi Bianca. Namun dengan kejamnya Bianca mengatakan kalimat penuh kebohongan pada Aisyah. Dan Yusuf melihat Aisyah yang menangis seolah tak percaya. Lalu dengan teganya Bianca mendorong Aisyah hingga perutnya terkena ujung meja. Ke-10 jari Yusuf mengepal. Raut wajah Yusuf sudah sulit digambarkan. Sangat dingin dengan wajah datar yang penuh amarah. Penyesalan semakin merajalela di hatinya. Ia salah, pertemanan yang ia anggap simpati semata malah menyesatkan rumah tangganya. Yusuf malah menuduh Aisyah dan lebih dulu menolong Bianca yang notabene menyakiti Aisyah. Jadi ia yang membunuh bayinya. Andai ia lebih dulu menolong Aisyah, mungkin Aisyah tak sampai pendarahan hebat dan nyawa di kandung Aisyah masih bisa terselamatkan. Bodoh, ia sangat bodoh. Suami apa dirinya itu, yang bahkan tidak tahu kalau istrinya mengandung? Kenapa Bianca begitu tega pada istrinya? Sudah berapa banyak ia menyakiti hati tulus dan lembut Aisyah, dan dengan sikap egoisnya ia masih lantang tidak mau meninggalkan Aisyah. Demi apapun Yusuf tidak akan pernah melepaskan Aisyah. Yusuf menjambak rambutnya kesal. Bersambung.